Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Naili Rahmawati. Hari ini kita akan membahas tentang 7 Jam. 7 Jam adalah sebuah metode PBL atau Problem Based Learning yang sangat tepat untuk pembelajaran dalam menganalisa dan memecahkan sebuah kasus. Kelompok mahasiswa terdiri dari 8-10 orang. Untuk skenario, dipilih ketua kelompok dan sekretaris. Langkah 7 Jam terdiri dari 7 langkah. Langkah 1-5 dilakukan pada pertemuan pertama. Langkah 6, belajar mandiri. Laju dilakukan pada pertemuan kedua. Langkah pertama yaitu clarify unfamiliar term. Tahap pertama, membaca skenario dengan seksama. Kelompok dapat mengambil keputusan apakah pembacaan skenario dilakukan secara tenang, dalam hati, atau dibaca secara keras oleh perwakilan anggota. Kemudian, mahasiswa mengidentifikasi istilah yang sulit, kurang jelas, dan anggota lainnya mencoba untuk mengidentifikasinya. Mahasiswa mengutarakan dengan jujur tentang apa yang belum dimengerti, dan kata atau istilah yang oleh kelompok masih diperdebatkan bisa ditulis di papan tulis atau flip chart atau buku. Langkah kedua yaitu define the problem. Di sini mahasiswa merumuskan masalah. Mahasiswa merumuskan atau menemukan masalah yang lebih dalam lagi dari skenario. Langkah ketiga, brainstorm possible hypothesis or explanation. Mahasiswa berdiskusi dengan pengetahuan dasar yang telah dimiliki dan membuat pernyataan sementara. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa buku atau mengakses internet. Jadi, mahasiswa berdiskusi dengan pengetahuan dasar yang mereka miliki. Kemudian, mahasiswa mencatat semua hipotesis yang ada. Langkah keempat, arrange explanation into tentative solution. Di sini, mahasiswa mencoba merinci masalah, membuat formulasi dan problem tree, dan ditulis secara skematik. Mahasiswa mencoba menghubungkan ide baru yang muncul dengan pengetahuan yang ada dan dengan konteks yang berbeda. Langkah kelima, define learning objective. Merumuskan tujuan pembelajaran. Membuat tujuan pembelajaran atau LO atau learning objective berdasarkan topik dengan menentukan pengetahuan yang kurang dimiliki. Mahasiswa menentukan tujuan pembelajaran apa yang ingin lebih didalami. Beberapa mahasiswa mungkin mempunyai tujuan belajar sendiri karena mereka memiliki kebutuhan sendiri. Namun, tutor tetap mendorong mahasiswa agar inti tujuan pembelajaran menjadi lebih fokus, tidak terlalu lebar, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran dan waktu yang tersedia. Langkah keenam, information gathering atau memperoleh informasi. Dapat berupa kegiatan mencari sumber belajar, bisa dari buku, jurnal,
atau video. Hasil kegiatan tersebut dicatat oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian nanti dilaporkan pada tahap atau langkah ketujuh. Langkah ketujuh, synthesize, test, query information or reporting phase. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa sudah siap untuk berdiskusi dan membawa sumber belajar. Ini dilakukan pada pertemuan kedua. Di sini, masing-masing anggota sudah siap berdiskusi setelah belajar mandiri dari beberapa literatur maupun dari sumber belajar. Tujuannya agar mensintesis apa yang telah dipelajari, kemudian berdiskusi kembali. Mahasiswa bisa menambah, menyanggah, bertanya terhadap referensi yang telah dibawa. Kemudian kelompok membuat analisis dan membuat laporan secara tertulis. Contoh kasus. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke bidan praktik mandiri, mengeluh telat menstruasi 3 minggu yang lalu, disertai mual dan muntah. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil tes urin positif dan ada ballottement. Pada langkah yang pertama, clarifying unfamiliar term atau mengidentifikasi istilah yang sulit. Di sini, ketua mempersilahkan kepada anggota untuk mengajukan istilah yang sulit. Misalnya, anggota pertama menanyakan, menstruasi itu apa? Ya, sekretaris menulis di papan tulis, dan juga ada sekretaris yang di meja juga menulis. Anggota kedua menanyakan, urin itu apa? Anggota ketiga menanyakan, pemeriksaan urin positif itu apa? Anggota keempat, ballottement itu apa? Kemudian, ketua mempersilahkan kembali kepada anggota yang lain untuk menjawab. Selanjutnya, langkah kedua, define the problem. Di sini adalah merumuskan masalah, menemukan masalah yang lebih mendalam dari skenario yang tadi. Di sini ketua menanyakan kembali kepada anggota, kira-kira masalah apa yang ingin diajukan yang terdapat pada skenario. Misalnya anggota satu mengajukan masalah tentang bagaimana proses menstruasi. Anggota kedua menanyakan tentang apa itu kehamilan. Anggota ketiga menanyakan apa hubungan urin positif dengan kehamilan. Pada langkah ketiga, brainstorming dan pernyataan sementara. Di sini mahasiswa berdiskusi dengan pengetahuan dasar yang telah dimiliki dan membuat pernyataan sementara. Misalnya, mahasiswa satu menjawab bahwa menstruasi itu adalah keluarnya darah dari alat kemaluan. Mahasiswa kedua menjawab, kehamilan itu adalah proses bertemunya ovum dan sperma, dan kemudian terjadi pembuahan dan tumbuh. Begitupun mahasiswa ketiga, mahasiswa keempat, ya, dan selanjutnya. Pada langkah keempat, yaitu merinci masalah dan membuat problem tree. Di sini membuat tabel formulasi. Ya, tabelnya terbagi menjadi yang sudah jelas dan belum jelas. Kira-kira yang masuk ke dalam tabel yang sudah jelas itu apa saja, yang masuk dalam tabel yang belum jelas itu apa saja. Misalnya menstruasi. Ya.
Oh, ini sudah jelas nih ya, sudah dijawab oleh masing-masing anggota. Kalau memang sudah jelas, itu masuk di dalam tabel yang sudah jelas. Misalnya lagi yang kehamilan sudah dijawab oleh anggota 1, anggota 2, dan itu sudah jelas ya, sudah ada referensinya atau sudah dijawab, memang sudah clear, sudah masuk ke dalam tabel yang sudah jelas. Kalau misalnya masih ragu-ragu, misalnya di sini kasusnya adalah mekanisme menstruasi. Oh, ini belum jelas nih, saya tahu ya. Masih misalnya anggota masih belum jelas, masih belum bisa menjawab. Itu bisa dimasukkan dalam tabel yang belum jelas. Begitupun yang tanda pasti, tanda tidak pasti, atau tanda kemungkinan. Pada langkah keempat, ini juga membuat problem tree. Misalnya di sini menstruasi. Menstruasi itu pengertiannya apa? Fisiologinya bagaimana? Kemudian kehamilan itu pengertiannya apa? Fisiologinya bagaimana? Apa saja tanda pasti kehamilan? Apa tanda tidak pasti kehamilan? Dan apa tanda kemungkinan kehamilan? Pada langkah kelima, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini, mahasiswa mampu menjelaskan fisiologi menstruasi. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tanda pasti kehamilan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tanda tidak pasti kehamilan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tanda kemungkinan kehamilan. Langkah keenam, yaitu belajar mandiri, dapat berupa kegiatan mencari sumber belajar, bisa dari buku, jurnal, atau video. Kemudian nanti hasil kegiatan tersebut dicatat oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian untuk langkah ketujuh, yaitu melaporkan. Pada langkah ketujuh ini, nanti anggota sudah siap berdiskusi setelah belajar mandiri dari beberapa literatur. Mahasiswa bisa menambahkan atau menyanggah atau bertanya terhadap referensi. Dan juga kelompok juga membuat analisis dan membuat laporan secara tertulis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa subscribe dan like channel Naili Rahmawati. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Oleh Imam Syafi'i.